never slow up, no I don't take shit, I got no. Turnamen besar ini. 절대 우리한테는 쉬운 경기 아니라서 선수들 스스로 잘할 것이다. Nasib pemain naturalisasi timnas Indonesia Martin Paes sempat menjadi tanda tanya usai sang pemain harus menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi yang mengabarkan kepastian sidang Paes di CAS. Yunus menyebut jika sidang kiper FC Dallas akan dilakukan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan pengumuman hasil sidang akan dikeluarkan sehari setelah HUT RI ke-79 yaitu 18 Agustus mendatang. Ia juga berharap Paes dan pihak PSSI bisa memenangkan sidang perpindahan federasi pemain naturalisasi ini. Dalam masalah yang dihadapi Paes sendiri adalah sang pemain pernah membela Belanda U21 pada ajang resmi. Namun diketahui Paes saat itu sudah berusia lebih dari 21 tahun dan terganjal statuta FIFA tentang perpindahan federasi. Jika berhasil memenangkan sidang ini, maka kiper MLS ini dapat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tenaga Paes tentu dibutuhkan lini belakang Garuda yang akan hadapi tim kuat asal Asia nantinya. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes akan segera menentukan nasibnya dalam waktu dekat. Naturalisasi gila-gilaan yang mereka sorot bisa dibilang memang tengah dilakukan timnas Indonesia. Misalnya saja pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, pelatih Shin Tae-yong memanggil sedikitnya 11 pemain naturalisasi. 11 pemain tersebut yakni, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Choeaon, Ragnar Oratmengoen, Tom Haye, Jay Itzes dan Kelvin Verdong. Jelang berlaga di putaran ketiga, Shin Tae-yong mengaku bakal menambah striker baru. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai, pemain depan Indonesia yang ada saat ini seperti Ragnar atau Rafael belum menunjukkan penampilan terbaik mereka. Sejak pernyataan itu, beberapa nama ramai dikait-kaitkan seperti Ula Romeni, Kevin Dix, hingga Mees Hilgers. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait proses naturalisasi para pemain itu. Media asing asal Cina, Sohu menyorot program naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI guna memenuhi kebutuhan pemain berkualitas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan ini dilontarkan media tersebut lantaran Cina berada satu grup dengan Indonesia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kabar timnas Indonesia yang tengah berburu striker untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan sampai terdengar ke luar negeri, salah satunya Korea Selatan. Media asal Korea Selatan dalam sebuah artikelnya sampai ikut merekomendasikan nama striker grade A asal Belanda yang bisa direkrut Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Media asal Korea Selatan Esports News justru tidak merekomendasikan nama Ula Romeni sebagai kandidat utama striker timnas Indonesia. Sebaliknya, mereka punya rekomendasi pemain lain yang sebaiknya bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia yaitu striker FC Twente, Daan Rots. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Meskipun statistiknya cukup mentereng sejak memulai debut profesionalnya, namun Daan Rots belum pernah dipanggil skuad Belanda bahkan di level junior sekalipun. Kini, Daan Rots dikabarkan telah bersedia menerima tawaran bergabung ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong apabila ditawari oleh PSSI. Media asal Korea Selatan menyarankan agar timnas Indonesia melakukan naturalisasi terhadap bintang muda Belanda ini. Hal ini dirasa sebagai bentuk kepedulian terhadap pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong yang baru saja menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia. Mendapat pertanyaan soal Paes seusai kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024, Erik pun menjelaskan proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. Martin Paes ya kita tunggu CAS kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kita tunggu, kata Erick Thohir. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga enggak wakilin FIFA, ya kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang nanti mungkin ada di CAS. Ada sidangnya, katanya memperjelas. PSSI sebelumnya memastikan bakal berupaya memastikan Paes bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Saat ini FIFA masih menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda ke Indonesia karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun.
Sementara Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga yang akan dimulai pada September 2024. Tim Merah Putih akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia setidaknya harus menduduki posisi keempat agar bisa memiliki kans melangkah ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan 2 tahun lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar Martin Paes yang belum kunjung menjaga gawang Timnas Indonesia. Salah satu nama pemain yang akan dinaturalisasi ini bikin heboh karena saat ini bermain bersama klub top Eropa, nama itu adalah Reno Mons. Ia sekarang bermain di Bundesliga bersama Bayer Leverkusen. Reno Mons memiliki darah Indonesia. Hal itu yang membuat para penggemar Timnas jadi super antusias, sebab peluang untuk bisa naturalisasi cukup tinggi. Apalagi kabarnya wonderkid Bayer Leverkusen itu bisa memperkuat Timnas Indonesia tanpa harus naturalisasi. Performanya yang menarik perhatian Timnas Jerman U19, Reno Mons sudah mencatatkan debut bersama Jerman sejak 2023. Dia juga sudah tampil 7 kali di laga persahabatan dan kompetisi resmi seperti kualifikasi Euro U19 bersama Der Panzer Muda. Meskipun baru berusia 19 tahun, Reno Mons sudah menunjukkan potensi besar dan menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan di level internasional. Apalagi dengan pengalamannya di tim besar Eropa sekelas Bayer Leverkusen, hal itu yang membuat banyak pihak berharap dia bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia masih berlanjut, satu pemain lagi kabarnya akan segera dinaturalisasi PSSI. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mencari pemain-pemain keturunan baru menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI juga tengah mencari pemain keturunan lainnya, termasuk Ula Romeni, dan berusaha agar Martin Paes, yang sudah dinaturalisasi, bisa bermain untuk Indonesia. Riku Matsuda, pemain dari Gamba Osaka, tetap berhasrat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia yakin kualitasnya dapat memberikan kontribusi positif dan berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepadanya. Riku juga berkeinginan untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia secara umum. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi konkret dari Shin Tae-yong tentang ketertarikan terhadap Riku Matsuda. Informasi yang ada baru sebatas rumor. Riku juga memiliki saudara kembar bernama Riki Matsuda. Ia menyebutkan bahwa belum ada komunikasi resmi dari PSSI mengenai peluang bergabungnya ia dengan Timnas Indonesia. Pemain asal Jepang, Riku Matsuda, masih berharap untuk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia di masa depan. Riku memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya, yang membuatnya semakin bersemangat untuk memperkuat tim Merah Putih. Terbaru, Tristan Skenhuisen, seorang pemain gelandang bertahan milik klub Fortuna Sittard U21 berminat memulai proses naturalisasi. Hal ini dibicarakan oleh Tristan dalam obrolan konten YouTube milik Yusa Nugraha, 26 Juli 2024. Jika mereka menghubungiku, saya pikir akan tertarik melakukan naturalisasi. Iya, saya terbuka, kata Tristan Skenhuisen. Tristan Skenhuisen dalam masa karir awal sebagai pemain profesional. Setelah menjadi bagian Akademi Fortuna Sittard, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Tentu catatan tersebut menjadi modal yang sangat baik Tristan Skenhuisen menembus tim senior. Saat ini, Tristan sedang fokus dengan persiapan pertandingan pramusim. Saat ini keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi Timnas Indonesia. Setelah nama Martin Paes yang masih diproses oleh PSSI, terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat Merah Putih. Beberapa waktu yang lalu Martin Paes resmi masuk ke dalam tim MLS All Star. Tentu ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Karena nantinya Paes akan berada satu tim dengan beberapa bintang di Liga Amerika, contohnya adalah Lionel Messi dan Luis Suarez. Dua mantan pemain Barcelona tersebut memang diketahui juga masuk ke MLS All Stars. Setelah pertandingan selesai, Martin Paes mendapatkan kejutan dari tribun penonton. Dirinya dikagetkan dengan hadirnya fans Indonesia yang rela datang untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Fans itu juga tidak lupa membawa bendera Indonesia. Melansir dari Instagram resmi Liga Amerika Serikat MLS, kiper 28 tahun itu langsung menghampiri fansnya setelah laga berakhir.
Hal itu ia dilakukan tentunya untuk menghargai kehadiran penggemarnya. Tak hanya itu, Martin Paes juga menyempatkan diri untuk berfoto dengan penggemar Indonesia itu sambil memegang bendera merah putih. Tentu ini adalah sebuah momen yang pastinya tidak disangka-sangka oleh Martin Paes karena fans Indonesia ternyata ada di mana-mana. Sementara itu, saat ini PSSI sedang mengupayakan agar Martin bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. PSSI bahkan juga sudah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga perihal masalah Martin Paes. Martin Paes baru saja menjalani sebuah pertandingan bersama MLS All-Star, di mana lawannya adalah Liga MX All-Stars. MLS All-Star menghadapi Liga MX All-Star dalam laga uji coba yang digelar di Lower Field, Columbus, Amerika Serikat, Kamis pagi WIB, 25 Juli 2024. PSSI saat ini masih menempuh semua jalan agar sang pemain bisa segera tersedia untuk skuad Garuda. Apalagi, Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Martin Paes menjelaskan, rencananya membela Indonesia sudah dipikirkan cukup matang. Bahkan, butuh 3 tahun untuk memantapkan diri terkait keputusan tersebut. Menurutnya, berjuang bersama tanah kelahiran neneknya membawa kebanggaan tersendiri. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, misinya ini menjadi misi untuk menuntaskan janjinya kepada neneknya. Dia menilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan selangkah lagi Caps bersama skuad Garuda tersebut akan datang. Paes menilai bahwa bermain dengan Indonesia memberikan arti khusus. Selain itu, dia siap membantu Shin Taeyong membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, akan jadi momen spesial karena ajang tersebut akan digelar di Amerika dan bisa bermain di Dallas. Kiper FC Dallas, Martin Paes ingin segera membela timnas Indonesia. Paes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melaksanakan perpindahan federasi. Tahap tersebut cukup memakan waktu karena dia sempat mencatatkan caps bersama timnas kelompok umur Belanda. Pemain sepak bola asal Belanda Tristan Skenhuizen mengatakan siap meninggalkan Belanda menuju Indonesia. Benarkah? Tristan Skenhuizen berharap bermain gabung timnas Belanda. Peluang gabung timnas Belanda sangat kecil bagi Tristan Skenhuizen. Gelandang Tristan Skenhuizen tinggalkan Belanda, pilih Indonesia, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia. Persaingan sesama pemain Belanda sangat ketat. Tristan Skenhuizen punya peluang gabung Indonesia menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tristan Skenhuizen adalah pemain keturunan Indonesia dari Jawa. Pemain tersebut mungkin benar mengidolakan jadi pemain timnas Indonesia. Pemain keturunan dari Belanda lirik Indonesia sebagai tempat bermain sepak bola. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi peluang pemain keturunan bermain sepak bola. Pemain bernama Daan Rots, striker yang bermain di FC Twente dengan statistik yang luar biasa. Padahal, usianya saat ini masih 22 tahun, 2 tahun lebih mat dari Ula Romeni. Lini depan timnas Indonesia memang menjadi lini yang harus dibenahi jika skuad Garuda ingin bersaing di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Statistik para striker timnas Indonesia di level timnas dan klub juga tidak mengesankan sama sekali. Striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia adalah tipe striker yang haus gol, tapi juga bisa memberikan berbagai asit bagi rekan satu timnya, dan karakter tersebut ada dalam diri Daan Rots. Statistik hebat Daan Rots bersama FC Twente sangat cocok dengan tipe striker yang sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Sosok striker yang dibutuhkan di timnas Indonesia adalah striker yang memiliki karakter haus gol namun tidak egois dengan memberikan asit untuk rekan setimnya. Timnas Indonesia ternyata memiliki striker keturunan yang memiliki statistik yang jauh lebih hebat dari striker FC Utrecht yaitu Ula Romeni. Saat ini beredar kabar, ada satu nama pemain top Eropa berposisi striker muncul dan dikaitkan dengan timnas Indonesia. Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Sidney van Hooijdonk merupakan putra dari mantan pemain timnas Belanda Pierre van Hooijdonk.
Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Di awal karirnya, Sydney Van Hooijdonk sempat memperkuat Akademi NAC Breda hingga memulai debut profesionalnya di tim utama pada Oktober 2018. Sebelum menjadi pilihan utama Bologna, ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan catatan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama dengan SC Heerenveen. Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2023. Yang mana ia berhasil mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama dengan SC Heerenveen di Liga Belanda. Sementara itu, kabar tentang naturalisasi Sydney Van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Selain nama-nama top seperti Ula Romeni, Emil Audero, Pascal Struijk, hingga Kevin Dix, salah satu nama yang merujuk menjadi spekulasi adalah Sydney Van Hooijdonk. Timnas Indonesia diketahui saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa Martin Paes dapat bermain dengan timnas Indonesia pada September 2024 atau bersamaan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA. Pergantian Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA terhambat statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21, dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. PSSI sampai harus membawa kasus Martin Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga supaya Martin Paes dapat melewati peralihan asosiasi statuta FIFA. Bersama FC Dallas pada musim ini, Martin Paes telah bermain 26 kali di berbagai kejuaraan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu kebobolan 40 kali dan merangkum 6 clean sheet. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo mendapatkan kabar dari Ketua PSSI Erick Thohir, bahwa Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menginginkan striker Haus Gol untuk mengisi posisi penyerang nomor 9 di skuad Garuda. Selama penyelesaian akhir ini menjadi PR besar yang belum terpecahkan meski sudah ada beberapa striker seperti Ragnar Oratmangoen maupun Rafael Struijk. Daan Rots yang memiliki darah Palembang layak masuk radar naturalisasi. Profil dan statistik si pemain FC20 ini cocok dengan kriteria penyerang idaman ST. Statistik rekan setim Mees Hilgers ini juga jauh lebih baik dari Ula Romeni. Striker yang digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI itu hanya menyumbang 1 gol di musim ini, jauh dibandingkan catatan Daan Rots yang mampu mengemas 7 gol. Penampilan Daan Rots bersama FC20 musim ini begitu luar biasa. Penyerang berdarah Indonesia ini mengemas 7 gol dan menyumbangkan 10 assist dari 33 pertandingan yang ia jalani di Eredivisie musim 2023-2024. Tak heran namanya jadi incaran dengan rencana naturalisasi PSSI. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah mengalami perubahan besar dalam prestasi dan permainan para punggawa Garuda. Shin Tae-yong, dengan dukungan PSSI bahkan sampai terbang ke Eropa untuk memantau pemain yang sudah dibidik. Beberapa pemain keturunan yang sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia. Pertama, Kevin Dix. Kevin Dix adalah bek kanan berusia 25 tahun yang memiliki darah Indonesia Belanda. Nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan oleh fans Garuda setelah mengomentari unggahan foto Instagram Mark Klok yang berisi foto kebersamaan para pemain timnas Indonesia. Kedua, Ula Romeni. Bomber FC Utrecht digadang-gadang akan segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Romeni telah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda. Dan ketiga, Mees Hilgers.
Sintayong jatuh hati pada kemampuan Mees Hilgers, namun kesulitan dalam proses naturalisasi pemain Twente FC, klub divisi pertama Liga Belanda. Sejak 2021, Sintayong telah meminta Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia, namun keluarga Hilgers tidak merestui sang anak untuk pindah kewarganegaraan. Beberapa pemain berlabel bintang pernah menolak mentah-mentah tawaran naturalisasi timnas Indonesia. Namun kini mereka berniat gabung tim asuhan Sintayong usai berhasil mencetak berbagai prestasi, salah satunya tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tak lama lagi bakal adu taktik di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tergabung dalam grup neraka, bersama Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Performa skuad Garuda yang kian meningkat, membuat satu persatu pemain yang memiliki darah Indonesia, tertarik memperkuat skuad Garuda. Baru-baru ini muncul satu nama pemain keturunan yang disebut begitu tertarik membela timnas Indonesia. Pemain yang bakal didatangkan ST ke skuad Garuda, pemain tersebut adalah Daan Rots, nama lengkapnya adalah Samuel Daniel Rots. Daan Rots saat ini tergabung dalam klub FC Twente di Eredivisie Belanda. Dari kabar yang beredar, saat ini Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Melalui scoutingnya, ST akhirnya menemukan bakat hebat seorang Samuel Daniel Rots. Daan Rots adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali bikin kejutan dengan mendatangkan pemain Eropa di lini depan skuad Garuda. Dengan masuknya pemain dari Eropa ini di skuad Garuda, maka bisa dipastikan lini depan skuad Garuda makin menggila. Reno diketahui saat ini masih berseragam Bayern Leverkusen U19, hanya saja kontraknya bakal berakhir pada 30 Juni 2024. Bersama dengan Bayern Leverkusen, musim ini ia telah mencatatkan sebanyak 22 penampilan dengan 1.882 menit bermain. Karena kontraknya sudah berakhir dengan Leverkusen, ia pun akan memperkuat Greuther Fürth yang berkompetisi di Liga 2 Jerman. Bergabungnya Reno ke Greuther Fürth, sekaligus menjadi kontrak profesional pertama sebagai pemain sepak bola. Selain itu, ternyata ia tercatat sudah memiliki 6 penampilan bersama tim nasional Jerman U19. Perlu diketahui pula, bahwa Reno sudah dipastikan tidak akan memperkuat timnas Indonesia karena ia asli berdarah Jerman. Posisinya sama seperti Elkan Bagot, di mana ia lahir di Thailand yang mana tak memiliki hubungan darah dengan negara tersebut. Pemain bola asal Jerman Reno Mons menarik perhatian, pasalnya ia pemain muda potensial yang ternyata lahir di Jakarta. Sebagaimana dilansir dari laman Transfermarkt, ia merupakan pemain kelahiran 2 Oktober 2005. Posisi utamanya saat ini sebagai bek tengah, tetapi juga bisa ditempatkan sebagai seorang bek kiri. Sosok pemain sepak bola keturunan Indonesia Klein mirip dengan Sandy Walsh. Seniornya itu punya darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya asal Surabaya. Di usianya yang masih 19 tahun, Mike Klein kini bermain buat Feyenoord U21. Tak hanya itu, ia juga merupakan kapten dari tim kelompok umur Feyenoord ini. Mike Klein lahir di kota Breda, Belanda, pada 9 Februari 2005. Di usianya sekitar 8-9 tahun, Klein bergabung dengan Akademi Feyenoord. Dilansir dari Transfermarkt, Klein sebetulnya berposisi sebagai gelandang. Tapi ia juga biasa dimainkan sebagai bek kiri di Feyenoord. Hampir 10 tahun di tim junior, Klein akhirnya promosi ke tim Feyenoord U18 pada tahun 2020. Selama hampir 3 musim di sana, ia mencatatkan 24 penampilan dengan torehan 2 gol. Di tahun 2022 Mike Klein akhirnya promosi ke tim U21 Feyenoord. Di tim ini ia mencatatkan 41 penampilan dengan torehan 3 gol dan 3 assist. Selain berkompetisi di laga domestik, Mike Klein juga pernah masuk ke Feyenoord U19 untuk tampil di UEFA Youth League musim ini. Untuk musim depan Mike Klein tak akan bermain lagi buat Feyenoord. Ia menandatangi kontrak profesional berdurasi 4 musim bersama klub Eredivisie lainnya yaitu Sparta Rotterdam. Kemampuan Mike Klein di usia junior membuatnya mendapat panggilan memperkuat beberapa timnas kelompok umur Belanda. Pemain muda keturunan Indonesia muncul ke permukaan dalam diri Mike Klein. Informasi ini dibagikan akun Instagram Football Indonesia. Disebutkan bahwa Klein memiliki darah Indonesia dari garis ibunya. Sang nenek dari ibunya dikabarkan lahir di Jawa Timur.
Banyak yang mengulik kemungkinan pemain berusia 18 tahun atas nama Reno Moons mungkin akan membela timnas Indonesia di kemudian hari. Sebagian netizen berpendapat bahwa Reno Moons bisa saja dinaturalisasi karena ia lahir di Jakarta, sama seperti Elkan Bagot yang lahir di Bangkok dan didekati Thailand. Sebagian lainnya menilai sulit bagi PSSI menaturalisasi Reno Moons karena dirinya hanya numpang, lahir di Jakarta dan tak punya ikatan dengan Indonesia. Jika mengacu pada statuta FIFA pasal 7 mengenai kewarganegaraan baru, Reno Moons sejatinya bisa saja dinaturalisasi karena dirinya lahir di Indonesia. Terlepas dari perdebatan itu, menarik untuk mengupas sepak terjang Reno Moons. Reno Moons merupakan pemain berposisi tengah yang lahir pada 2 Oktober 2005 di Jakarta. Hanya saja, saat ini dirinya berkewarganegaraan Jerman. Karir sepak bolanya pun bermula di negara asal orang tuanya itu.